selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with pesanat expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi untuk webinar kita pada hari ini, seperti yang teman-teman tahu, kita mengangkat topik cybersecurity dengan judul Big Threats, Small Budgets, The Reality of SME Cyber Risk, yang akan dibawakan oleh Red Team kita dari Dewa Guard, yaitu Carlos Budiman selaku Red Team Lead, Marvel Rifandi selaku Red Teamer, dan Nathanael Francisco selaku Red Teamer. Nah, tak kenal maka tak sayang nih teman-teman. Jadi aku mau dari Carlos, Marvel, dan Nathan bisa memperkenalkan diri dulu mungkin. Salam kenal ya semuanya, thank you udah join. Nama saya Carlos Budiman dan aku kerja sebagai Red Team Lead ya buat Dewa Guard. Ya, salam kenal semua. Nama saya Marvel. Saya Red Teamer di bawah Carlos. Oke, selamat malam semuanya. Saya Nathanael Francisco. Saya juga anak timur di bawah Carlos Williams, bintang saya. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik acara kita atau inti acara kita pada malam hari ini nih, untuk ketiga pembicara aku boleh tahu nggak sih, atau mungkin bisa diwakilkan sama Carlos ya selaku lead Red Team dari Dewa Guard. Red Team itu apa sih? Mungkin ada sahabat Detox yang belum tahu Red Team itu apa sih, kayak gitu. Silakan. Thank you Kak. Jadi Red Team itu opposite-nya Blue Team. Tapi di cybersecurity sebagai karir ya, kita nggak cuman ada defensifnya, jadi kita nggak cuman jaga, tapi kita juga ada offensive timnya. Nah, ini namanya Red Team ya, dan di Red Team isinya oleh hacker-hacker, tapi yang etikal ya. Jadi kita nggak sengaja melecehin orang, nggak sengaja rusakin website orang atau apapun itu, tapi kita malah emang sengaja nge-hack website orang, legally ya, legally sama ethically, untuk mencari celah-celah dan kita inform. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, Red Team itu apa sih? Nah, sebelum masuk ke topiknya atau materinya, boleh nggak sih dikasih kisi-kisi dulu nih? Mungkin Karos, Markel, atau Nathan bisa diinfokan talking points-nya atau gambaran besarnya nih yang nanti akan dibahas di webinar pada malam hari ini. Boleh, boleh. Jadi buat webinar ini kita akan menjelaskan mungkin miskonsepsi dari cybersecurity di sisi UKM ya ataupun SME. Aku juga udah prepare banyak facts dan Nathan akan share dari sisi hackernya. Jadi gimana caranya mereka hack website kalian, seberapa gampangnya untuk hack website kalian. Kita juga akan ada teaser video buat solusi kita ya. Caranya kita bisa membuat solusi yang tailored kepada SME, kepada UKM juga, dan apa itu solusinya buat SME yang perlu cybersecurity. Oke, thank you Carlos. Untuk selanjutnya aku serahkan kepada ketiga pembicara kita untuk langsung mulai aja. Silakan, selamat belajar teman-teman. Nah, jadi di slide ini ada 3 part ya, mungkin introduction dari Dewa Guard, terus ada problem sama facts, dan nanti pada risk sama demo akan di-lead oleh Marvel sama Ribandi. Next, thank you. Mungkin perkenalkan Dewa Guard dulu ya. Kita itu salah satu boutique firm cybersecurity yang 100% own Indonesia. Jadi kita nggak ada mungkin investment ataupun subsidiary ataupun co-own oleh perusahaan luar. Kita 100% lokal dan di-run oleh 100% orang Indonesia juga. Nah, kita ada subsidiary child company oleh PT Dewa Web, di mana udah ISO 27001 certified, udah dipercaya oleh 90.000 customer ya, dan juga decades of experience, tahun-tahunan experience di networking, cloud, sama architecture yang juga dibawa ke Dewa Guard. Di Dewa Guard nggak cuma ada defensif ya, tapi kita juga ada offensif. Nah, ini sisi red team ya. Tim kita operate-nya juga 24/7, jadi selalu ada shifting ya. Berarti gak ada yang monitor. Nah, kita juga ada layanan active threat hunting sama threat intelligence oleh tim red team kami, dan juga udah kita buatkan beberapa internal tool proprietary yang udah implement AI juga. Nah, oke, kita masuk ke problem ya. Mungkin aku mau address beberapa misconception dulu ya di cybersecurity buat UKM sama SME. Mungkin kadang-kadang di Indonesia ataupun di luar dunia juga, cybersecurity itu kadang-kadang dilihat sebagai service yang luxury. Dan luxury propertinya kan sesuatu yang bukan diperlukan ya, tapi sesuatu yang added value ataupun yang emang pengen ya. Nah, karena itu mungkin orang-orang yang punya budgetnya, yaitu mungkin large enterprise ataupun medium to large businesses yang bisa afford service-service ini, karena juga dilihat sebagai privilege ya. Banyak SME juga lihat cybersecurity sebagai sesuatu yang optional dan bukan sesuatu yang emang diperlukan. Nah, ini kadang-kadang even ya,
aku lihat ada banyak mungkin SME ataupun even medium to large business cuman implement cybersecurity control sebagai marketing gimmick aja supaya mungkin di social medianya, di publicity-nya bisa dibilang oh kita aman, kita ini. Ya, tapi actually controls-nya kurang. SME juga pikir, wah gue bukan target, mungkin gue pakainya physical toko, mungkin padahal cuma website-nya cuma ada landing page ataupun product page, jadi dipikir, oh mereka juga ambil apa, paling data apa doang, paling data, foto, produk atau apa, ya. Next point, cybersecurity investment are seen kadang-kadang sebagai expense daripada aset. Nah ini sesuatu yang relevan banget ya, mungkin even buat large businesses juga. Karena kalau aman-aman aja, kadang-kadang susah ya dilihat investment cybersecurity mungkin kontrol-kontrol yang dipakai beneran kerja. Kalau cybersecurity cuma tahu kalau dia parah kalau udah kena hack. Nah itu bahayanya karena kontrol-kontrol kan emang gak dikelihatan oleh masyarakat ya. Tapi karena itu susah ya untuk dikuantify dan melihat wah investment di cybersecurity saya worth it nggak ya? Nah juga ada miskonsepsi di mana ada lebih murah untuk udah cybersecurity nggak usah deh. Yang penting website gue kerja, yang penting jualan lah, ada jualan lah. Itu lebih murah daripada benerin insiden kalau udah terjadi ya. Jadi mending udah cybersecurity nggak usah deh. Gue nggak usah beli ini, gue nggak usah beli itu. Ntar kalau kena hack, gue benerin aja. Nah itu miskonsepsi yang juga salah juga karena ada banyak stats ya. Insiden cybersecurity itu kadang-kadang itu lebih mahal daripada kontrolnya sendiri. Tapi cuman orang-orang tunggu kena hack aja. Itu sih. Nah, kenapa ya? Aku nggak heran sih, nggak heran kenapa ada miskonsepsi itu. Bukannya kita bisa blame siapa-siapa ya. Karena emang sekarang solusi-solusi cyber mungkin di market Indonesia ya, emang masih targetnya buat perusahaan-perusahaan yang besar. Karena mereka mahal dan juga kompleks ya. Contoh yang operate cuman bisa orang technical. Jadi mereka udah harus ada in-house team yang operate mungkin CM ataupun things-things yang endpoint security yang buat membaca log segala-segala. Nah, itu emang dibuat buat large enterprise. Tapi buat SMB mana? Juga buat harganya itu kalau when it comes to big four ataupun butik-butik firm engagement pun atau advisory pun udah bisa hampir 50 juta per engagement. Nah, ini mungkin buat SME lumayan di luar budget ya. Karena engagement ini kadang-kadang udah dipaketin ataupun kadang-kadang nggak tailored buat kebutuhan SME. Contoh SME kan mungkin belum perlu di pentest, SME belum perlu di ini. Tapi apa service atau tailored solution yang diberikan buat SME mana ya? Next, emang banyak vendor atau penjual atau boutique firms cybersecurity di Indonesia emang targetnya large corporation, jadi juga nggak heran juga ya. Nah, karena itu mereka juga neglect needs buat SME. Dan karena itu SME itu face aksesibilitasnya untuk ke service-service ini ataupun consulting atau advisory, gimana caranya gue mulai implement kontrol-kontrol cybersecurity ya. Karena emang mahal dan juga aku nggak ada koneksi cyber nih kayaknya. Aku nggak ada teman atau ini pun ya. Dan buat SME juga susah banget untuk mencari service ataupun solusi yang pas buat SME-nya ataupun yang budget friendly ya. Itu sih. Nah, aku udah prepare slide ini ya. Mungkin buat backing apapun yang aku baru bilang tadi. Di 2024 itu 50% dari semua SME itu udah report cyber attack ya. Berarti mungkin kena malware, kena gacor lah atau apa dan juga udah semuanya report revenue loss ya. Jadi nggak cuman mungkin landing page diganti atau apa tapi juga ada impact ke bisnisnya ya. Dan ini udah exit dari average Asia Pasifik di 40%. Jadi mungkin Indonesia itu 50% sama 60% ya ataupun apa. Terus emang meningkatkan average dari Asia Pasifik ya. Di 2025, 56% dari semua APEC SMB udah kena cyber incident ya. Jadi ini udah meningkat dari 2024 yang tadinya 40%, sekarang 56%. Dan 85% dari semua attack itu kena malware. 60% dari semua SME itu bangkrut setelah 6 bulan setelah kena hack. Waduh, ini sih lumayan bahaya ya. Nggak nyampe 1 tahun setelah kena hack. Mungkin ini karena ditimbulkan oleh banyaknya nggak ada tim incident responding atau tim yang bisa nanganin kena hack contoh ya. Terus 45% dari semua SME juga nggak tahu gimana mulainya. Ngomong sama siapa, install license apa, install software apa, pakai solusi apa ya. Terus dari situ 52% dari semua SME juga report dari mungkin hacking attack ini semua, the biggest impact adalah loss of reputation sama trust. Nah, ini tagline yang aku buat event ini ya. Cybersecurity is no longer a privilege, no longer a luxury. Di mana cybersecurity adalah bukan sesuatu yang cuman mau aja ya, cuman sebagai added value aja, ataupun cuman sesuatu yang buat orang yang bisa afford aja.
Tapi sekarang cybersecurity udah jadi hak semua perusahaan, semua SME, semua bisnis, semua orang pun, semua individu pun berhak bisa akses service-service dan juga solusi cybersecurity. Dan udah jadi fundamental necessity, di mana in an age di mana dunia kita udah mulai digital ya, apalagi dengan AI ini semua, harus semua orang udah ada aksesibilitas untuk layanan cybersecurity. Oke, sekarang tim aku, Marva sama Nathan akan demo ya. Nah, ini akan udah mulai teknikal, tapi akan pasti dibikin lebih mudah untuk dipengerti. Tapi this is the fun part sih menurut aku ya. Oke, silakan. Ya, jadi di sini saya akan jelasin tentang website takeover and defacement ya. Jadi website takeover and defacement ini itu sebuah serangan yang dapat dilakukan oleh hacker di mana dapat menyebabkan perubahan pada website sesuai dengan keinginan si hacker itu. Nah, misalnya dalam kebanyakan kasus itu ya kita defacement atau di Indonesia itu ada juga judi online gitu. Bisa dilihat dari contoh image 2 di bawah itu yang sebelah kiri mungkin yang tahun 2017 yang Telkomsel dihack karena harga kuotanya mahal. Nah, apa sih resiko dari website kita itu dihack atau kena deface atau kena judi online itu? Ya, jadi itu bukan datang tanpa resiko ya, itu pasti ada resiko. Jadi beberapa contohnya itu adalah turunnya kepercayaan customer. Karena kan kayak Telkomsel gitu yang harusnya jadi provider ISP internet kita kena hack gitu. Itu kan customernya malah kayak, wah ini lu nggak bener-bener nih cyber security-nya nih, main-main gitu. Akhirnya orang pada pindah pakai provider lain mungkin gitu. Google itu tidak memperbolehkan monetisasi atau iklan pada website yang dilabel malware atau judi online gitu. Jadi yang udah ada riwayat kena judi online atau malware itu biasanya Google nggak akan bolehin mereka monetisasi. Ini sifatnya permanen ya, walaupun bisa aju banding, tapi itu susah banget disetujui sama Google itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada SEO rusak atau laman depan dan indexing menjadi lain dari yang kita ingin untuk ditampilkan. Contohnya itu ada di foto yang sebelah kanan. Itu beberapa website pendidikan ya yang harusnya nampilin tentang pendidikan, mempromosikan website mereka itu malah nampilin judi online gitu. Nah, berikutnya itu ada turunnya reputasi dan image dari brand tersebut. Mungkin aku mau tambahin dikit ya. Actually kita minggu lalu baru ada ketemu klien ya. Jadi dia itu engage ke kita. Nah ini case-nya mirip di mana dia websitenya udah kena malware gacor ya. Jadi websitenya dipakai untuk monetisasi iklan online gambling. Nah contoh yang kayak Toto itu adalah contoh-contoh online gambling yang dipromot. Nah jadi dia udah stres lah. Dia udah bilang udah sampai kena business impact. Contohnya adalah Google nggak kasih dia Google Ads lagi. Kenapa? Karena Google pikir, waduh, lu lagi promote website online gambling. Karena itu Google nggak bakal kasih mereka nyalain ads lagi. Nah, kedua, SEO mereka juga diturunin oleh Google. Kenapa? Karena mereka lihat, wah ini merusak terms, ini nggak ikutin terms SEO kita. Karena SEO kalau untuk meningkatkan SEO kan harus layak ya, harus pas dengan keyword-keywordnya. Tapi kalau mereka promote online gambling, otomatis ranking SEO mereka pasti turun. Nah, dari situ udah kelihatan ya. Jadi contoh, kalau nge-search bisnis lain mereka, kompetitor-kompetitor dia udah di atas dia. Jadi di page yang pertama contoh. Daripada tadinya dia ya, tapi sekarang di atas kompetitornya juga. Dan mungkin bisa aja dia di page 2, bukan di page 1 lagi. Nah, yang ketiga, ini udah sampai loss of income ya. Jadi karena websitenya ada defacement oleh malware gambling, customer-customernya banyak email adminnya, ini Min, ini websitenya bener nggak ya? Aku bayar ke sini bener nggak ya? Customer-customer banyak yang nggak jadi bayar karena orang pikir, waduh, gue bayar ke hacker atau bener-bener ke klien ini. Nah, karena itu udah, jadi nggak cuman reputasi, nggak cuman dari ads nggak bisa jalan, nggak cuman dari SEO, tapi juga udah sampai loss of income. Nah, itu bahayanya kena malware-malware ini ya. Oke, thank you. Ya, jadi di sini kita ada nyiapin demo kayak untuk nunjukin berapa mudah sih nge-hack website berbasis ya mungkin di demo ini WordPress ya karena ini kita ngambil contohnya itu dari kebanyakan website di Indonesia itu ya. Jadi ini nih bakal nunjukin tentang plugin yang udah lama banget gak di-update gitu tapi masih bisa dipakai. Jadi di sini nih contoh pertamanya itu ada website namanya itu Website Store. Jadi dia itu ngejual hacking supplies lah ceritanya ya. Nah, jadi hacker itu pertama bakal jalanin tools khusus untuk nge-scan WordPress gitu. Ada tools namanya itu WP Scan, bisa dilihat dari sebelah kanan. Nah, ya jadi WP Scan itu dia bakal nampilin
detail tentang website yang pakai WordPress kayak plugin, tema, dan lain-lain gitu. Nah, di next slide kita nemuin nih ada plugin namanya itu Work the Flow File Upload gitu. Ini plugin itu udah lama banget gitu. Terakhir update itu 2015 gitu. Nah, terus dia pakai version 2.5.2. Nah, di versi ini dia ternyata punya satu vulnerability. Dia bisa melakukan shell upload gitu. Nah, ini tuh di-fix di versi 2.5.3. Nah, setelah si hackernya mungkin cari-cari di database-database exploit yang diketahui gitu, akhirnya dia ketemu nih satu vulnerability yang bisa dilihat di sebelah kanan, ada exploit database tentang detail lebih dari vulnerability atau kerentanan plugin ini. Di situ juga ditulisin ada POC-nya. Jadi POC itu jadi dia kayak bukti gitu untuk nunjukin kalau ada kerentanan itu gitu. Nah, jadi POC-nya ada itu tinggal dipakai. Tinggal kita copy, kita pindahin itu ada filenya .backdoor.php ya. Jadi dia bakal upload file ke bagian yang rentan dari plugin itu gitu. Nah, di sini bisa kita lihat di shell 1 ini itu backdoor yang kita bikin, yang kita temukan sih, yang banyak dipakai di kasus-kasus kita ini gitu. Nah, di sini itu backdoor-nya itu karena untuk menghindari detection dari antivirus atau beberapa solusi security lain, dia bakal di obfuscate. Jadi di obfuscate itu diolah jadi bentuk lain sehingga signature-nya itu tidak jelas gitu. Akhirnya dijalankan POC tadi itu sesuai dengan konten yang kita berikan. Nah, setelah itu kan bisa diakses tuh dari foto yang backdoor. Nah, itu bentuk web shell. Jadi web shell itu bentuknya kayak file manager sih, bukan akses shell beneran gitu. Ini bisa ngelakuin banyak hal sih, kayak edit, delete, bisa ngelakuin CRUD operation, sama ngejalanin command shell juga, walaupun dia bentuknya itu nggak murni shell. Nah, setelahnya itu kita ngeganti page depannya itu yang harusnya tadi nampilin indeksnya WordPress tokonya itu sekarang diganti jadi hack by DewaGuard gitu. Itu di halaman utamanya. Nah, jadi kenapa sih kayak ginian tuh bisa terjadi gitu? Impact-nya apa? Kenapa ini bisa terjadi itu karena tadi plugin yang digunakan itu merupakan plugin yang sudah tidak di-maintain atau udah ditinggalin sama developernya, nggak mau dipakai lagi gitu, atau ada versi terbarunya. Nah, atau tidak adanya pengecekan backdoor atau antivirus di dalam server. Misalnya nih di dalam servernya itu memang nggak ada antivirus saja untuk ngedetect atau pakai firewall atau pakai solusi security lain. Nah, berikutnya memang ada zero day gitu. Yang namanya zero day kan kita harus gerak cepat ya sebelum memang benar-benar banyak dieksploit gitu. Nah, impact-nya itu, apa impact dari kejadian ini gitu? Website takeover. Karena ada plugin yang vulnerable, attacker dapat melakukan serangan yang memungkinkan dia untuk memasukkan backdoor ke dalam server. Setelah adanya backdoor ini, attacker dapat melakukan perubahan pada server, seperti menambah ataupun mendelete file. Nah, berikutnya itu ada juga reputation loss. Karena takeover yang terjadi, bisa saja dilakukan deface, sehingga tampilan website berubah sesuai dengan keinginan hacker. Nah, akhirnya orang jadi ragu dong dengan website ini. Dengan provider ini, akhirnya dia kayak, wah, lu beneran jualan nggak sih atau cuma main-main? Karena website lu kok bisa sampai ke hack? Kan lu punya bisnis gitu. Ya, berikutnya akan saya serahkan ke teman saya Nata. Nah, titik kelemahan dari cyber itu yang paling besar itu adalah pada manusia gitu. Yang tadi perkataan dari Bruce Schneier. Nah, ini tuh juga terbukti dari data-datanya juga. 85% dari 90% serangan itu adalah bentuknya phishing. Nah, itu data dari CISA.gov atau dan juga Hoxhunt. Nah, sejak 2021, itu phishing itu udah berkembang sangat besar, yaitu pada sebesar 49% hingga sekarang gitu. Ditambah dengan hal-hal seperti kayak AI chatbot ya. Contohnya kayak ChatGPT ataupun Gemini dan Claude. Dia bisa membantu untuk membuat kata-kata untuk penipuan gitu. Mungkin yang sering terjadi itu ya, sering dilihat itu seperti kayak kadang-kadang ada message WA yang kayak undangan.apk gitu contohnya, atau jnt.apk. Nah, itu sebenarnya kan kalau diklik itu sebenarnya adalah malware. Tapi kan karena kata-katanya dibuat dengan sangat bagus gitu, bisa saja kita tertipu dan tidak saja mendownload itu. Nah, itu adalah proses yang paling umum gitu dari phishing gitu. Nah, di sini kita juga ada resiko apa sih yang bisa terjadi dari phishing. Nah, yang pertama tentunya adalah financial loss. Bisa saja kayak, kalau ada yang pernah pakai kayak QRIS gitu contohnya. Nah, itu kan kadang-kadang ada QRIS yang palsu gitu. Nah, QRIS palsu ini bisa saja ketika kita scan dan kita bayar, ternyata QRIS-nya bukan QRIS yang benar, ternyata QRIS palsu. Nah, ini kan bisa aja jadi kerugian kita karena kita tidak saja bayar ke tempat yang seharusnya tidak gitu. Ada juga misalnya kita
masukin data kita ke website yang bodong lah, website yang sebenarnya bukan website aslinya. Misalnya ada website kayak contohnya deh, facebook.com. Nah, kita login, ternyata kita login itu bukan ke Facebook. Nah, itu kan cukup berbahaya ya. Ketika kita login, data kita tidak tahu masuk kemana, data tersebut kan bisa dipakai siapa aja. Dan tentunya dia bisa menjadi diri kita. Nah, kalau udah jadi diri kita, dia bisa saja kayak ngomong sama orang yang dekat dengan kita. Nah, bisa saja dia nipu orang yang dekat dengan kita juga. Nah, itu sangat berbahaya. Ada juga data-data kita, misalnya tadi kayak yang contoh tadi, JNT ataupun undangan.apk. Nah, itu kan bahaya. Kalau misalnya kita nggak sengaja download dan masuk ke dalam HP kita tidak tahu malware itu bisa ngapain. Salah satu yang bisa dilakukannya, bisa saja dia ngambil data-data kita. Mungkin foto kita, akses galeri kita juga, kayak gitu. Nah, mungkin untuk phishing ini, lebih jelasnya kita bisa lihat di demo nih. Nah, ini ada demo yang kita sempat buat. Di sini tuh kita menggunakan tool yang namanya adalah EvilNinx. Nah, ini salah satu tool untuk phishing juga gitu yang bisa digunakan. Nah, di sini kita ada ngebuat nih phishing nih. WA phishing, di sini ada kita ngebuat phishing, ada yang mau join kursus hacking tidak gitu. Untuk join kursus hacking ini, orang yang pingin join ini harus login menggunakan QR. Pas dia udah akses QR-nya, itu nanti dia akan terlempar kepada Discord, yang terlihatnya seperti Discord ya. Tapi kalau kita lihat di URL, itu adalah sebenarnya bukan Discord. Dia ditulisannya adalah discord.nutulin.com. Nah, itu bukan sebenarnya Discord yang sebenarnya. Nah, ini salah satu bentuk dari phishing contohnya itu. Nah, ketika si user memasukkan email ataupun password dia dan login, itu data yang dimasukkan sama dia, itu kita bisa cek datanya. Karena ini website yang merupakan milik kita gitu, sebagai hackernya. Kita bisa lihat di sini username dia apa, password dia apa. Nah, yang paling penting itu salah satunya di sini itu adalah token. Nah, mungkin di sini ada yang kurang tahu ya token itu apa. Nanti kita bisa lihat video demonya juga. Kalau misalnya token kita diambil orang, itu kira-kira bisa dampaknya apa sih? Nah, ada juga di sini ketika selesai dia login, itu terarahkan yaitu ke Discord yang asli sebenarnya, discord.com. Berbeda dengan yang sebelumnya, discord.nutulin.com. Jadi itu kecanggihan dari menggunakan tool phishing itu. Dia bisa membantu redirect juga ke website yang aslinya. Seakan-akan orang yang login ini itu tidak berasa terkena hack gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, kira-kira impact apa sih dari yang tadi itu? Kalau misalnya token kita diambil orang. Nah, misalnya nih, jadi ini adalah posisi ketika kita sebagai hacker ya. Jadi kita sebagai hacker, kita sudah dapat tadi token yang tadi itu. Nah, kita bisa saja login sebagai user itu. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini nih. Nah, di sini itu biasa ada script yang kita bisa gunakan untuk login gitu. Nah, ketika kita mau login ini, itu kita bisa memasukkan token yang tidak kita sudah ambil dari sebelumnya tersebut itu phishing. Dan ketika kita menjalankan script ini di website Discord, itu kita bisa masuk ke akun milik orang tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ketika kita sudah menggunakan script tersebut dan kita menggunakan tokennya dia di script situ, kita bisa login sebagai dia. Ini adalah akun Discord dari dia. Nah, jadi ini adalah contoh bentuk jelas dari account takeover yang bisa terjadi ketika kita tidak sengaja memasukkan data kita ke link phishing gitu contohnya. Nah, kira-kira impact-nya apa? Nah, kalau di phishing ini sudah jelas tadi, akun kita bisa diambil. Itu yang jelas banget. Nah, kedua, itu bisa saja orang hacker itu berpura-pura sebagai diri kita. Nah, tentunya kan teman-teman kita yang lain bisa saja dia tidak sengaja, dia bisa saja sengaja mengecat teman kita yang lain untuk menipu. Mungkin bisa minta pulsa atau apa, ataupun bisa minta data-data dia. Itu kan lebih bahaya lagi juga. Nah, dari situ kan teman-teman kita yang terdampak jadi kayak, lah kok teman gue yang ini kayak gini gitu. Nah, itu kan dampaknya ke diri kita juga dirugikan karena padahal kita tidak melakukan kegiatan jahat gitu. Ada juga, tadi kan kalau kita lihat di yang tadi sebelumnya, nah di sini kan kita ada dapat password nih. Terkadang kebiasaan dari orang itu, dia bisa menggunakan password yang sama berulang-ulang kali. Dan biasanya itu bisa saja di tempat lain. Contohnya mungkin di Gmail dia atau di tempat dia yang lain. Nah, itu kan cukup berbahaya gitu. Oke, next-nya itu mungkin ada business logic vulnerability. Nah, business logic vulnerability itu sebenarnya apa?
Nah, business logic vulnerability itu adalah kesalahan desain dari coding. Jadi misalnya kita punya website nih, kita ngebuat website. Website kita itu secara desain bisa saja ada suatu kesalahan gitu. Nah, terkadang mungkin kesalahan ini ketika digunakan tidak terlihat. Nah, tapi mungkin suatu hacker yang jeli itu bisa menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memanfaatkan kesalahan ini. Untuk simpelnya, di website tersebut ada suatu loophole. Jadi dia bisa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan. Nah, ini akan didemokan juga. Di sini tuh kita akan menggunakan contoh, misalnya kita pada e-commerce deh. Kayak mungkin jenis kayak Tokopedia atau yang lain gitu. Itu e-commerce gitu. Nah, dia kan biasa ada bisa kita order barang dan juga check out barang. Nah, kita agak menyontohkan nih business logic vulnerability pada website seperti itu. Nah, resikonya apa dulu nih kalau misalnya ada hacker yang bisa memanfaatkan ini? Ya tentunya tadi financial loss. Jadi financial loss ini, misalnya ada suatu hacker yang bisa mengotak-atik sistem sehingga misalnya pembayarannya, oh saya nggak perlu bayar nih, kayak harganya bisa saja saya nolkan. Itu contohnya. Nah itu kan cukup bahaya ya. Kayak tentunya perusahaan yang punya aplikasinya dirugikan, itu udah jelas gitu. Dan juga ada juga reputational damage gitu. Kan aplikasi dia kok jelek banget gitu misalnya contohnya. Kan itu kan bisa jadi sorotan publik gitu karena misalnya dia mengalami kerugian besar karena aplikasi dia telah terkena hack gitu. Itu kan bahaya. Ada juga yang satu lagi itu asset control dan data breaches. Jadi maksudnya ini mungkin ini lebih teknis ya. Tapi bisa saja karena suatu kesalahan desain ada orang biasa yang bisa mengakses akunnya orang lain. Itu ada juga kasusnya gitu. Nah, mungkin daripada banyak konsep gitunya kita langsung aja ke demonya nih. Nah, di sini kita sudah ada membuatkan demo website nih. Nah, di sini ada demo website. Nah, ini tempat pada saat checkout biasanya gitu. Ada kita bisa masukkan data kita kayak nama kita, email kita, dan juga alamat kita, dan apa yang kita ingin checkout gitu. Ini kan biasanya ada di e-commerce gitu. Nah, ini kita ingin menyontohkan hal tersebut. Nah, nah biasa kan kalau e-commerce di tempat e-commerce gitu, kalau kita udah checkout ya berhasil gitu lah, kita masukin data gini. Dan biasanya kita tidak juga bisa nah di sini kelihatan nih pada saat halaman checkoutnya sudah masuk data yang barang yang kita ingin checkout sudah ada di sini gitu. Harganya $100 dan juga kuantitinya 1 gitu. Nah, tapi kan bisa saja misalnya nih, apa kalau kita masukin harga minus, kuantitas minus itu tentunya tidak boleh diproses oleh sistem gitu. Kayak gini, itu nggak boleh diproses gitu, ditolak lah. Ada juga 0, itu kan sebenarnya tidak boleh diproses juga sih. Nah, bisa terlihat itu sistem itu harus bisa memilah gitu. Nah, tapi jadi sepenuhnya kalau kita lihat kayak gitu itu berarti cukup aman ya. Nah, sebenarnya tidak. Karena ini itu hanya bagian sisi depannya. Ada juga sisi belakang yang perlu diperhatikan juga gitu. Nah, di sini itu kita ingin mencoba kita mengirimkan datanya langsung itu. Kita misalnya ingin beli barang nih. Kita mau nyuruh sistemnya, "Oi, gue mau beli barang." Nah, kira-kira ini kita bisa nggak sih langsung suruh sistem kita bisa nggak sih langsung kasih datanya ke sistemnya. Gue mau beli barang, misalnya di sini kan sepatunya harganya 100 nih. Misalnya, gue bisa nggak? Gue mau bilang, gue mau beli barang harganya misalnya, nggak usah 100 deh, $1 aja deh, bisa nggak gitu? Nah, di sini kita nyoba gitu. Caranya bagaimana? Nah, di sini itu kita ingin mengambil data yang terkirim ke belakang server. Jadi ke sisi di baliknya itu. Nah, di sini terlihat nih, di belakang itu ada sebuah sebutannya itu adalah API atau backend lah bisa dibilang juga. Nah, di sini itu ada beberapa data yang kita diperlukan buat ambil biasanya. Yang pertama itu adalah seperti data dari titik dari API-nya atau backend-nya gitu. Jadi backend yang memproses transaksi ini bisa dibilang gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa data lain yang perlu diproses, yang perlu diperlukan untuk melakukan request ini lah bisa dibilang. Nah, di sini itu request yang salah satu yang paling penting itu adalah namanya ada di sini content type.
Yang di sini akan di-paste. Nah, di situ ada namanya content type application JSON. Nah, ini itu bentuk data. Jadi, kan server itu perlu tahu dia nerima data apa. Nah, ini itu data yang diterimanya dia bentuknya. Namanya application JSON gitu. Jadi ini kita perlu masukkan ini ke data ini juga. Dan selain itu, yang kita perlukan lagi adalah data apa yang kita mau kirimkan, kayak harga barangnya gitu, kita mau kirimkan, sama jumlah barangnya juga gitu. Nah, itu bisa diambil pada tempat request ini, dan kita ambil, kita masukkan ke dalam sini. Ini kita catat dulu apa-apa data yang penting gitu, biar bisa kita mengirimkan ke backend kita, ke backend website ini, gitu bisa dibilang. Nah, di sini saya agak menggunakan sebuah tool bawaan dari Linux di terminal itu namanya curl. Di sini itu kita mengirimkan data langsung ke sisi belakang servernya itu. Nah, jadi dia kalau di sini itu di terminal itu biasa ada cara buat penulisannya, disebutnya sintaks. Nah, kayak di sini ada curl expose ini, itu adalah bentuk dari format datanya. Content type application JSON bentuknya itu tadi yang saya sudah bilang. Nah, mungkin di sini saya akan percepat biar kita bisa lihat langsung bentuk akhirnya seperti apa. Nah, di sini itu adalah bentuk akhirnya nih. Kalau post min h, nah di sini mungkin ada kesalahan karena di sini, oke, di sini min h ini itu adalah header. Nah, di sini tuh sebenarnya ada kesalahan ya, karena min h ini itu sebenarnya buat content type application JSON. Mungkin kalau kita forward lagi itu bisa dilihat yang benarnya itu adalah, nah di sini tadi ini masih salah nih. Ketika yang benarnya itu dijalankan itu akan bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuk yang sebenarnya itu seperti ini. Crawl X, min X, post. HTTP tempat kita ingin menembak itunya, informasinya, content header-nya, content type application JSON, dan juga data yang kita ingin kirim ke situ. Begitu. Nah, di sini terjadi kesuksesan nih. Cuman kita lihat nih, harga yang terkenanya itu $11 gitu. Tentunya ini agak aneh gitu. Nah, kita bisa lihat nanti di hasil ordernya. Nah, pas kita cek, data yang terakhir itu masuknya itu hanya $11. Kita berhasil mengubah datanya. Nah, tentunya ini itu adalah kesalahan pada sisi server gitu. Jadi walaupun dia ada beberapa pengecekan, ada pengecekan di depan dan juga ada pengecekan di belakang. Nah, di sini tuh pengecekan di belakangnya itu kurang aman sebenarnya. Nah, mungkin di sini ada yang lebih menariknya lagi. Tadi kan kita baru memperkecil harga ya. Bisa nggak sih kita minusin harganya nih? Apakah ada pengecekan atau tidak gitu? Nah, di sini ada mencoba meminuskan harga. Nah, total charge-nya malah jadi minus gitu. Alhasil total yang kita bisa check out itu minus, jadi 0.0. Nah, tentunya ini kan kalau misalnya terjadi di sistem yang asli, ini cukup bahaya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari tadi itu, ketika kita bisa mengubah harga sesuai dengan keinginan kita dan lain-lain, itu kan cukup bahaya ya. Nah, tentunya ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar ya kepada mungkin pihak perusahaan yang memiliki aplikasi seperti kayak gini gitu. Nah, kira-kira kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, yang tadi saya bilang, dia itu ada
websitenya itu hanya memiliki client-side verification di sisi depan doang, sehingga dia itu bisa mengirimkan data langsung ke back-end juga gitu. Jadi di sisi belakangnya itu tidak aman sama sekali. Bisa saja kayak dari depan, oh kita pakai dengan normal biasa aja. Cuman kalau udah disentuh oleh hacker dan dia mencoba mengirimkan data dengan teknik dia sendiri, itu bisa saja tembus gitu. Nah, itu perlu ada pengamanan juga di sisi depan maupun belakang gitu. Tentunya yang bisa kita lihat dari demo tadi itu impact-nya apa? Income loss. Jadi tentunya karena dia bisa check out harga gratis ataupun apa, itu kan cukup bahaya ya. Jadi harusnya kita dapat income-nya perusahaan itu malah tidak dapat gitu. Ada juga customer dissatisfaction. Nah, jadi tentunya aja karena ya kita bisa lihat lah aplikasinya ini kan kalau menjadi sorotan ini kan cukup merugikan ya dan cukup jelek gitu. Customer jadi menganggap perusahaannya nggak serius gitu dalam menangani aplikasinya. Nah, itu mungkin untuk business logic vulnerability gitu. Nah, untuk next-nya itu kita ada teaser yang sudah disebut oleh Carlos. Mungkin saya lempar balik ya ke Carlos ya. Thank you ya udah stay sampai terakhir untuk setelah race semua. Jadi kita itu actually udah dari sisi Dewa Guard sama Dewa Web kita actually udah partner untuk membuat solusi buat SME ya. Mungkin ini solusi pertama di Indonesia yang solusi cybersecurity pertama buat targetnya specifically buat SME sama UKM ya. Mungkin boleh di-play teasernya. Thank you. Apa-apaan nih? Kok tampilnya berubah? Hah? Pantas dari waktu itu udah aneh nih website. Nah, jadi ini teaser ya buat kita actually juga ada acara minggu depan ya tanggal 6 kalau nggak salah waktunya juga sama di mana kita membahas ya DewaGuard sama Deweb udah partner untuk bisa bikin solusi cybersecurity buat SME dan kalangan UKM ya. Dan pasti akan diinfokan, akan dipost juga dan ya tolong dinantikan ya. Thank you. Oke, mungkin Kak Jovanka. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan terkait Dewa Talks, Dewa Web, dan event Dewa Web dan Dewa Guard untuk launching Site Protect ini. Aku, Jovanka, sebagai host di webinar pada malam hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf ya jika dari aku ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung teman-teman semua. Dan terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktu. Sampai jumpa di grand launching Site Protect minggu depan. Bye-bye, selamat malam. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.